Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, mari kita isi kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah setiap sholawat yang tertulis menjadi bukti cinta kita kepada beliau yang mulia. Semoga dari sholawat itu Allah anugerahkan kepada kita syafaat Rasulullah di hari yang tiada pertolongan selain darinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap muslim yang berakal tentu mendambakan pernikahan yang menenteramkan hati dan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Salah satu kunci ketenteraman hidup setelah menikah adalah memiliki pasangan yang soleh atau solehah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bukan Tabrani, dan menunjukkan betapa tinggi kedudukan seorang istri solehah dalam Islam. Menikah memang menjadi fitrah dan tujuan setiap manusia. Namun pernikahan bukan perkara yang boleh dilakukan sembarangan, sebab pernikahan akan sangat menentukan arah dan masa depan kehidupan seseorang. Setiap insan tentu menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang dipenuhi ketentraman, cinta dan kasih sayang. Karenanya bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, hendaklah ia mempertimbangkan dengan matang calon pasangannya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menasihatkan agar seorang laki-laki memilih wanita yang berakhlak mulia, beragama kuat, tidak terlalu mencintai dunia, dan memiliki rasa malu yang terjaga. Karena istri yang solehah bukan hanya menjadi penyejuk hati di dunia, tetapi juga sebab datangnya ridho Allah di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam nasihat para ulama terdahulu, khususnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, disebutkan beberapa tipe wanita yang sebaiknya diperhatikan sebelum menikah. Yang pertama adalah an-nannah, yaitu wanita yang suka mengeluh dan gemar mengadu. Wanita seperti ini seringkali sulit membuat rumah tangga menjadi tempat yang tenang dan damai, sebab kebiasaan mengeluh tidak membawa solusi apapun, justru membuat hati suami lelah dan jenuh. Apalagi jika kebiasaan mengadu dilakukan kepada orang lain,
bahkan kepada orang tua suami sendiri. Hal ini bisa menimbulkan perselisihan dan merusak hubungan baik dengan keluarga atau sahabat. Padahal rumah tangga yang sakinah membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan komunikasi yang baik, bukan keluh kesah yang berlebihan. Karenanya, wahai para muslimah, jika ingin menjadi istri yang menenangkan hati suami, biasakanlah menyelesaikan masalah dengan sabar dan bijak, bukan dengan keluhan yang melemahkan semangat pasangan. Tipe wanita yang kedua menurut nasihat Imam Al-Ghazali adalah mananah, yaitu wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Wanita dengan sifat seperti ini dapat menyulitkan kehidupan rumah tangga karena mengungkit kebaikan bukanlah akhlak seorang istri yang solehah. Ketika seorang suami berselisih pendapat, wanita tipe ini sering berkata, "Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan begini." Seolah-olah semua kebaikan dalam rumah tangga berasal dari dirinya semata. Lebih berbahaya lagi jika sang suami secara ekonomi lebih rendah dari istrinya. Sifat suka menyombongkan bantuan atau pemberian dapat melukai hati suami, meruntuhkan wibawa kepemimpinan, dan menghilangkan keberkahan rumah tangga. Padahal Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapus pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Dan Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat tidak akan dilihat olehnya, dan bagi mereka azab yang pedih, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis riwayat Muslim. Mengungkit kebaikan bukan hanya merusak hubungan dengan pasangan, tapi juga menghapus pahala amal kebaikan di akhirat. Sahabat beriman, setiap keluarga muslim tentu mendambakan bisa masuk surga bersama-sama. Namun jika kebaikan dihapus oleh sifat mananah, lalu apa bekal yang tersisa untuk menuju surga? Tipe wanita yang ketiga menurut nasihat Imam Al-Ghazali adalah hananah. Hananah adalah wanita yang suka menceritakan dan membanggakan orang-orang dari masa lalunya. Jika ia seorang janda, maka ia sering membanggakan mantan suaminya, seolah-olah sang suami sekarang tidak mampu menandingi kelebihan orang terdahulu. Jika ia belum pernah menikah sebelumnya, maka ia mungkin membanggakan ayahnya atau membandingkan suaminya dengan saudara laki-laki atau temannya. Lebih buruk lagi, bila sebelum menikah ia pernah memiliki hubungan atau pacaran, lalu membanggakan mantan kekasihnya di hadapan suami. Perilaku seperti ini sangat menyakiti hati suami dan bisa menumbuhkan bibit kebencian serta hilangnya rasa hormat dalam rumah tangga. Padahal seorang istri salehah semestinya menjaga kehormatan dan perasaan suaminya, serta menjadikan masa lalunya sebagai pelajaran, bukan bahan perbandingan. Allah mengajarkan kita untuk menjaga lisan dari ucapan yang menyakiti, sebagaimana firman-Nya, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka." Quran Surat Al-Isra ayat 53. Sahabat beriman, hendaknya setiap pasangan saling menghormati dan menutup masa lalu masing-masing, sebab rumah tangga yang sakinah dibangun bukan dengan perbandingan, tapi dengan rasa syukur, cinta, dan saling menghargai. Tipe wanita yang keempat adalah haddaqah,
yaitu wanita yang suka berbelanja, mudah tergiur barang baru, dan sering meminta suami membelikannya. Pendek kata, wanita yang boros dan konsumtif. Jika wanita tipe sebelumnya menguras emosi suami, maka tipe ini menguras kantong suami. Padahal sifat boros dilarang di dalam Islam, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Boros tetap tidak baik meskipun suami kaya, apalagi jika hidup pas-pasan. Banyak suami tergelincir ke jalan haram karena tekanan memenuhi permintaan istrinya yang berlebihan. Karena itu, marilah para muslimah menjaga diri dengan bersikap qanaah dan bersyukur, sebab kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang merasa cukup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tipe wanita yang kelima adalah barakah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa barakah memiliki dua makna. Yang pertama, wanita yang terlalu sibuk berhias sepanjang hari. Ia berlebihan dalam membeli kosmetik, berdandan berjam-jam, hingga mengabaikan kewajiban rumah tangga dan ibadah. Terlebih jika niatnya bukan untuk menyenangkan suami, melainkan untuk menarik perhatian orang lain. Kedua, wanita yang tidak mau makan dan suka mengurung diri, hidup dalam kesedihan terus-menerus. Sikap seperti ini membuat rumah terasa suram dan jauh dari kebahagiaan. Bagaimana mungkin keluarga bisa sakinah, mawaddah, warahmah jika sang istri sibuk dengan kecantikannya sendiri atau larut dalam kesedihan tanpa sebab? Istri solehah adalah yang bersikap seimbang, berhias untuk suami dengan niat ibadah, namun tetap menjalankan tanggung jawab dan menjaga kebahagiaan keluarga. Tipe wanita yang keenam adalah asyaddaqah, yaitu wanita yang suka banyak bicara dan gemar berkomentar tentang segala hal. Sayangnya, komentarnya seringkali tidak bermanfaat, bahkan bernada negatif terhadap hal-hal yang seharusnya bisa dibiarkan berlalu. Menikahi wanita tipe ini membuat suami sulit menemukan kedamaian, karena hampir setiap tindakan dan perkataannya menjadi sasaran komentar sang istri. Padahal rumah tangga yang damai dibangun dengan ucapan yang lembut dan menenangkan, bukan dengan banyak bicara tanpa hikmah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 6 nasihat Imam Al-Ghazali bagi laki-laki sebelum memilih pasangan hidup. Semoga Allah menjauhkan kita dari calon istri dengan sifat-sifat tersebut dan menganugerahkan kepada kita pasangan yang solehah, yang menjadi penyejuk mata serta membawa keluarga menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.